Puji Tuhan. Semua kita bersukacita. Amin. Horas, Majua-jua, Jahobu, selamat-selamat. Karena memang keselamatan itulah yang utama. Ya, saya bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan kalau pada hari ini Bapak Tambunan boleh menikahkan anaknya di dalam Tuhan, nikah kudus suci. Saya percaya Tuhan memberkati. Ya, saya bersyukur, berterima kasih buat keluarga, pihak pengantin perempuan semuanya, dan juga pihak keluarga laki-laki yang sudah hadir, dan semua rekan dan hamba-hamba Tuhan, dan para sidang jemaat, para undangan, sanak saudara, famili, semua yang sudah hadir. Saya ucapkan banyak terima kasih. Tuhan memberkati. Bersama-samalah kita nanti mendoakan kiranya rumah tangga yang baru ini nanti menjadi rumah tangga yang diberkati Tuhan dan menjadi rumah tangga yang berbahagia. Ya, saudara, biasanya memang ada banyak papan bunga di situ, selalu ditulis apa? Selamat berbahagia. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya. Ya, saudara, sebelum saya menyampaikan firman, saya perkenalkan dulu, tapi bukan diri saya, tapi yang tertulis di atas inilah. Kalau ada yang belum kenal, haleluya. Siapa itu di atas? Yesus adalah Tuhan. Ya, itu yang perlu diperkenalkan di dunia ini. Kalau nama kita perkenalkan, saudaraku boleh-boleh saja, tapi nama Yesus perlu diperkenalkan karena Dia juru selamat dunia, juru selamat manusia, yang mengampuni dosa manusia, yang membangkitkan orang mati, yang menyediakan tempat surga bagi kita yang percaya Yesus adalah Tuhan. Amin. Juru selamat. Bukankah keselamatan itu yang paling utama di dunia ini? Betul? Kan selalu selamat jalan, selamat ulang tahun, khususnya buat Bapak Tambunan, sehat, panjang umur, diberkati Tuhan lah terus. Iya kan? Selamat ya membangun rumah, selamat memasuki rumah tangga yang baru, selamat berbahagia dalam pemberkatan nikah. Semua selalu diucapkan selamat. Berarti kata selamat itu adalah salah satu kata yang penting bagi kita manusia ini. Sikit, amin. Untuk apa kita pergi ke Jakarta tak selamat? Ya, kalau udah pasti jatuh dari pesawat atau pasti saudaraku kita ya mungkin cedera naik ya truk atau naik mobil ataupun bus ataupun mungkin suruh ke kapal laut, ya semuanya
rindu selamat. Amin. Iya, kalaupun saya perkenalkan nama saya Sinisuka, ya, John apa namanya, Tony Sinisuka, pemain bulu tangkis Indonesia. Sinisuka artinya bahasa Karuna, Ibraninya jenda ngena, tarigan jenda ngena. Ya, ya istri saya itu bersemiring, namanya Sehat Semiring. Kalau namanya Sehat, tentunya sehatlah jadinya. Anak 7, menantu 7, cucu 22. Berarti kami menggenapi firman Tuhan yang berkata apa? Beranak cucu penuhilah bumi. Nah, saudaraku, ya saya kira kalau memenuhi 2, janganlah pula kita 2 anaknya cuma 2. Ya kalau yang sudah banyak mayoritas, sudahlah kita yang minoritas ini ikut-ikutan. Saya tidak menentang program pemerintah, tapi kita bisa salahnya membatasi kuasa Tuhan. Ada amin? Karena saudaraku, kami ini banyak juga keguguran yang rusak lah, yang macam lah. Nah, tapi percayalah saudara, kalaupun banyak anak kita buat Tuhan, ya banyak anak banyak rezeki, dengan catatan takut akan Tuhan, beribadah sama Tuhan, rajin olah kisah. Amin. Ya, kalau rajin, percayalah, tangan orang rajin membuat kaya, tangan orang rajin memegang kekuasaan. Wah, luar biasa. Tuhan kita, Tuhan pencipta langit dan bumi yang kita sembah, yang kita kenal di dalam nama Yesus Kristus. Karena Yesus berkata dalam kitab Matius 28, kepadaku telah diberi kuasa di bumi dan di sorga. Persiapannya ya panitia, haleluya, supaya jangan cengkal di negara karung. Jangan lupa, itu kan barusan ditulis toilet. Nanti orang yang baru datang, mana nih kamar mandi orang ini, masukin nanti rupanya kamar Mika pula. Jadi mari kita pelan-pelan Tuhan lebih lagi memperhatikan, amin. Siang malamnya kita di sini. Ya, saudara, saya ucapkan terutama buat ya yang akan menerima pemberkatan nikah hari ini, dialah yang paling bahagia pada saat ini. Ada amin. Tapi kita pun saudaraku pengantin lama juga, kalau mau mendengarkan firman dan melakukannya, bisa juga berbahagia seperti pengantin baru ini. Amin. Karena ada juga pengantin baru, kadang-kadang belum selesai pun udah bubar. Ya, ada juga yang 1 hari, 2 hari, entah berapa hari. Tapi bagaimana yang namanya rumah tangga diberkati, rumah tangga yang berbahagia, mari kita pasang telinga kita lebar-lebar, buka hati kita lebar-lebar, supaya firman Tuhan boleh masuk ke telinga kita, masuk ke dalam hati kita, dan kita lakukan. Cuman Mika saja yang amin, yang lainnya belum tentu itu Pak Tarigan. Ya, saudara, saya sudah alami. Saya ini ngomong tidak hanya karena sekolah kuliah, tapi karena sudah mengalami berkat Tuhan. Amin. Umur sudah 67, 68 nanti tahun ya bulan 10 ini tanggal 18 bulan 10 genaplah 68 tahun. Kan puji Tuhan. Padahal saya masuk terima Tuhan Yesus tahun 1999.
Bilang 3 umur 40 sudah mau mati. Sudah sakit-sakitan, sudah makan pil tidur tapi tidak bisa tidur, sudah makan pil tenang tidak tenang, padahal secara berkat uang pun bisa dibantalkan. Saudaraku, anak pun sudah laki perempuan, 7 lagi, istri pun menikah, bukan menikah kawin paksa atau pilihan orang tua, menikah kawin cinta melekat sampai tulang sumsum. Tapi saya beritahukan, cinta melekat sampai tulang sumsum atau keberhasilan atau kecantikan atau kegantengan atau kedudukan yang tinggi tidak bisa menjamin rumah tangga bahagia dan selamat. Ada amin? Iya. Kalau memang dulu selamat bahagia, ngapain aku ikut Tuhan Yesus? Ya udah, kami dulu agama berbegu, kami orang Karo ini lucu, sudah takut sama begu, tapi di rumah diundang begu banyak-banyak, dipelihara lagi, begu ganjang lah, begu gendeng. Terakhirnya bapak saya dikatakan dukun, waktu itu meninggal mendadak, mati dicekak begu. Makanya kita yang sudah ditangkap Tuhan, dipilih Tuhan menjadi anaknya, jangan lagi datang kepada begu. Jangan lagi mengundang dukun-dukun. Jangan juga datang berdukun-dukun. Jangan juga datang kepada orang pintar. Ya, kalau orang pintar yang namanya dosen, guru, pendeta, puji Tuhan. Tapi orang pintar, saudaraku, yang tidak jelas, tidak usah lagi diikuti. Nah, kita saudaraku, udah 10-15 menit juga, belum masuk firman Tuhan. Ya, saudara, mari dengarkan firman Tuhan, karena kita makan bukan hanya nasi saja, tapi firman Tuhan. Firman Tuhan itu adalah makanan rohani kita. Kapan mau roh kita kuat, teguh iman kita, kita selalu mau dengarkan firman. Iman timbul dari pendengaran firman Tuhan. Berbahagialah orang yang kesukaannya Taurat Tuhan dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Atau berbahagialah orang yang mendengar firman dan melakukannya. Yeremia 17 ayat ke-7 dan ke-8. Bagaimana rumah tangga yang diberkati atau rumah tangga yang ataupun orang yang diberkati Tuhan. Demikian firman Tuhan. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Iya, kalau dihubungkan kepada Mazmur 1, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Menikah berhasil, menjadi rumah tangga yang diberkati Tuhan, ya, yang bahagia. Jadi di sini bagaimanakah orang yang diberkati Tuhan? Yaitu orang yang hidupnya mengandalkan Tuhan. Amin. Mari katakan kepada kanan kiri, mari kita hidup mengandalkan Tuhan. Jangan mengandalkan otak, pikiran, kekuatan kita. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan akal pikiran, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, yang menjauh daripada Tuhan. Terkutuk. Tapi diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Bagaimanakah yang namanya orang yang mengandalkan Tuhan? Dan kalau namanya kita diberkati Tuhan, saya percaya berbahagia hidupnya. Walaupun mungkin ada
masalah, problem, mungkin juga penderitaan. Tapi kata firman Tuhan, ya, damai sejahtera yang melampaui segala akal memelihara hati dan pikiran kita. Amin. Kalau kaya, sehat, gak ada masalah. Kalau bahagia, senang, siapapun bisa. Tapi dalam penderitaan yang susah, macam masalah, bisa hidup damai sejahtera, itu baru luar biasa. Ada banyak kita manusia stres, gila, bahkan juga mungkin putus asa dan bunuh diri karena tidak ada damai sejahtera. Amin. Kalau damai, suka, senang, ya kan tak sedikit orang Jepang yang paling banyak bunuh diri, padahal negara maju. Ya, sebelum kena tsunami mereka kekuatan ekonomi nomor 2. Tapi sekarang nggak tahu urutannya, kita urutan keberapa. Nah, saudaraku, bagaimana supaya kita yang namanya mengandalkan Tuhan ataupun orang yang mengandalkan Tuhan? Kita baca dalam kitab Mazmur 128 ayat 1. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditujukannya. Iya, orang yang mengandalkan Tuhan tentunya takut dulu sama Tuhan. Amin. Saya kurang yakin orang yang mengandalkan Tuhan kalau dia tidak takut sama Tuhan. Tapi kalau takut sama Tuhan, apa saja yang diperintahkannya pasti dikerjakannya. Sikit juga amin. Lihat, ya, Abraham yang takut sama Tuhan, yang taat sama Tuhan, persembahkan anakmu yang tunggal Ishak pun dipersembahkan. Kita baru persembahan kolektif aja kasih uang 2.000 yang jelek lagi, koyak lagi. Kami periksa semalam ini, kami doakan Tuhan berkati supaya ngasih yang koyak 2.000 lagi ini bisa ngasih 100.000 dia Tuhan, supaya banyak berkat-berkat yang full timer Tuhan. Ya, saya percaya kalau si hamba-hamba Tuhan pun semangat melayani, doa pun semangat, sungguh-sungguh saya percaya jemaat Sungai Skala diberkati Tuhan luar biasa. Iya. Jadi saudaraku, ya, orang yang mengandalkan Tuhan harus takut akan Tuhan. Kalau saudara kami di Kampung Kerbe dulu, asal ada gotong royong, kalau hanya kepala lorong, kepala desa yang ngajak, nggak keluar semua. Tapi begitu datang polisi dan Koramil, semua keluar. Kenapa? Karena takut sama polisi. Begitulah kita, takutlah sama Tuhan. Amin. Takut bukan karena terus kita ditampar, dipukul, tapi takut karena nggak diberkati nanti. Takut nanti kita sakit nggak disembuhkan Tuhan kalau kita berdoa. Takut kita nanti nggak masuk surga, sehingga kita pun baik. Amin. Ya, sehingga kita pun beribadah kepada Tuhan. Hari Minggu kelompok share, bisa doa pagi, siang, sore, malam, hari. Ketika kita berdoa pagi, siang, sore, malam, hari, sampai mungkin 7 kali siang dan malam seperti Daud, sehingga dia melekatlah hatinya kepada Tuhan, dan dikatakan di situ, tulah tidak akan mendekat kepada kamu. Wah, sekarang ada tulah apa? COVID-19. Mari saudara, supaya tulah tidak mendekat, lekatkan hati kita kepada Tuhan.
jangan bertambah harta kita, janganlah hati kita melekat kepada harta, pangkat, atau juga kepada istri, suami. Boleh saja cinta, tapi jangan sampai lebih daripada cintanya kepada Tuhan. Amin. Iya. Apa itu takut akan Tuhan? Mazmur, bukan. Iya. Amsal 8 ayat 13. Jadi saudaraku, satu, kita pertama yang namanya kita mengandalkan Tuhan harus takut akan Tuhan dulu. Itu nomor satu yang di dunia ini. Apa yang kita takuti? Gak usah takut sama kumis melintang, sama jenggot panjang, sama-sama makan nasinya. Kalau dibuangnya jenggotnya sama kumis melintangnya, mirip-miripnya kita semua. Hanya mungkin saya tahu bedanya besar, beratnya satu kecil. Ya, itu pun biasanya nggak jadi apa namanya, nggak imbang, nggak dinaikkan ke ring biasanya. Kalau kita yang kuat harus melindungi yang lemah. Yuk baca. Takut akan Tuhan ialah membenci kejahatan. Aku benci kepada kesombongan, kecongkakan, tingkah laku yang jahat, dan mulut penuh tipu muslihat. Itulah bagian daripada takut akan Tuhan. Dilihat orang, mau tidak dilihat orang, kita tetap jujur, tetap berbuat baik, tidak berbuat salah. Kalau orang gak takut akan Tuhan, kalau dilihat orang, seperti malaikat. Kalau gak dilihat orang atau istrinya, wah, seperti iblis. Bahkan ngalah-ngalahkan iblis. Ada haleluya. Iya, kalau di gereja, wah kayak malaikat. Jumpa di pajak bawah, tadi kau usir-usir aku, padahal kawannya kita, katanya iblis. Kalau kita di gereja cuma bagus, di luar tidak bagus. Amsal 10 ayat 21. Amsal 10 ayat 27. Takut akan Tuhan memperpanjang umur, tetapi tahun-tahun orang fasik diperpendek. Ada yang mau pendek umurnya? Angkat tangan. Enggak ada. Kasih hadiah, mobil mewah. Enggak ada yang mau. Untuk apa? Ya, kalau mati paling-paling nanti mobil jenazah, ambulan. Wah. Nah, saudaraku, ya itu bagian banyak di situ. Nanti kalau di klik takut akan Tuhan, tak berapa ratus di situ, saudaraku. Ya, jadi saudaraku, kita harus takut akan Tuhan. Yang kedua, kita harus hidup menurut firman Tuhan. Bagian ya B-nya dari Al-Quran, yang berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkan. Iya, yang pertama takut, yang kedua hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Apa itu jalan yang ditunjukkannya? Firman Tuhan. Jadi berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan-jalan yang ditunjukkan Tuhan. Apabila engkau memakan hasil jerih payahmu, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Istrimu seperti tunas pohon jahe, seperti pohon anggur yang subur di dalam rumahmu. Anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun di sekeliling mejamu. Sesungguhnya demikianlah orang yang laki-laki yang takut akan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati engkau dari Sion, dan supaya kau melihat kebahagiaan Yerusalem seumur hidupmu. Yerusalem ini berbicara rumah tangga. Melihat rumah tangga kita bahagia, dan akan melihat anak-anak dari anak-anakmu. Damai sejahtera atas Israel. Saudara dan saya adalah orang-orang Israel rohani.
melihat anak-anak dari anak-anakmu itu bicara sehat panjang umur. Amin. Enak gak mendengar janji Tuhan ini? Iya, itulah yang kita rindukan. Istilah orang Paro, buah page, merih mano, tuah bayak, cawir mentua, menjual-jual wah kita kari. Menjual-jual artinya apa? Selamat. Horas artinya selamat juga ya. Hanya sedikit, kadang-kadang beda-beda sedikit, tapi sama. 11, 12. Karena bisa juga nggak tepat dia. Bila di satu bisa ada yang lepas gitu. Ya. Mazmur 128 1b tadi, sekarang Matius 19 ayat 6. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Inilah hukum daripada pemberkatan nikah kita orang Kristen. Yuk ulang lagi. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Nah, tupa dan bertumbuh orang kalau sudah disatukan Tuhan tidak boleh diceraikan manusia. Siap? Wah, itulah keselamatan. Amin. Kalau boleh cerai kawin enggak ada jaminan keselamatan. Tapi kalau udah janji, wah, janji itu adalah utang. Kalau utang wajib bayar. Amin. Jangan pula kita punya utang malah marah pula kita sama yang kita utangi. Ada banyak begitu. Sementara janji saja pun utang, apalagi utang duit. Ya, saudaraku. Ya. Apa yang sudah disatukan Tuhan tidak boleh diceraikan manusia. Sebab kalau cerai, yang gak senang itu siapa? Anak, mertua, orang tua. Ya, pertama-tama nah, siapa yang suka di sini anak-anak? Bapaknya kawin lagi atau cerai dan kawin lagi, angkat tangan. Nah dong, berarti betullah itu firman Tuhan. Karena kalau boleh cerai, terjadilah nanti ibu tiri. Makanya sampai tahun 60-an lebih kurang terkenallah lagu ibu tiri. Saya dimarah mamak saya kalau waktu itu nyanyi, padahal sedap kali nyanyinya. Betapa malang nasibku semenjak ditinggal ibu tiri, hanya sayang kepada ayahku saja. Betapa malang. Tidak ada bagi anak-anak yang lebih malang, ya, kalau punya ibu tiri. Kalaupun ada manusia berkata, orang berkata di luar, kejam-kejam ibu tiri, lebih kejam ibu kota. Kalau menurut saya lebih kejamnya ibu tiri. Kalau kejam ibu kota, pindah ke Selayang, pindah Sungai Skala, damai di sini. Haleluya Pak Tuhan. Iya, dia senior saya ini. Karena saya masih jiwa baru, didoa-doakan sama Pak Sarsi Ginting, ya Pak Ginting, ya tadinya saya ini pernah menghujat juga. Yesus gambar-gambarnya sudah saya jatuhkan, ya karena saya tidak kenal Yesus, makanya kenali siapa itu Yesus. Tidak kenal maka tak sayang. Ketika kenal, baiknya Tuhan Yesus,
Ya dia mau jadi tukang kayu padahal Tuhan. Dicaci, dimaki, diludahi. Dia bisa bilang, bisa buat apa-apa, tapi dia menjadi manusia. Bayangkan kalau kita manusia ini dipaku di kayu salib. Wah, ditonton lagi banyak orang, mau dihukum mati. Saya percaya di dunia ini tidak ada seperti Tuhan Yesus hukuman matinya. Betul? Ya, Saddam Hussein aja disembunyikan, saudaraku ya, kamar gelap, digantung, ataupun mungkin yang dipancung, atau kita di Indonesia ditembak, itu pun pada malam hari atau tidak dilihat orang. Tapi Yesus dipertontonkan. Kenapa saudaraku seperti itu? Tuhan izinkan semua yang terjadi seperti itu supaya banyak saksi bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan disalibkan, dan 40 hari dia menampakkan diri, dan setelah itu dia disaksikan para murid dan banyak orang naik ke surga, dan dia akan datang kembali. Itulah yang belum digenapi. Ya, kalau namanya akhir zaman ini sudah tanda-tanda akhir zaman. Ada tulah, gempa bumi, kelaparan, peperangan, banyak. Makanya kita semuanya siap sedia. Sudahkah? Terus? Sedia. Nggak usah terus, nanti lama. Karena firman ini banyak ini. Ya. Efesus 5 ayat 22 ini ya, menurut peraturan Tuhan dalam hukum nikahnya, supaya bahagia, supaya suami bahagia, supaya istri bahagia, supaya anak-anak bahagia. Yuk, Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Wah, bagaimana tuh Pak? Senang kalau istrinya tunduk? Senang ya? Kalau dia melotot matanya, sudah kayak kuntil. Nah, hai istri, tunduklah kepada suami. Ya, istri itu tunduk, nurut. Ya, kalau yang salah ya jangan dilawan, tapi dirayu, digombalin, tapi jangan gombal seperti Delila. Haleluya. Iya, kita benar. Ya, banyak istri-istri karena benar rasanya main marah-marah, lalako. Betul? Tidaklah. Apalagi orang yang strong, kuat lagi, kurang tahu Tuhan, main dimarahi, nggak dicampakkan suaminya pun, udah puji Tuhan. Karena suami tenaganya bisa 2-3 lipat dari istri perempuan. Badan kekal, tubuhnya keras. Kalau perempuan kan lemah lembut, ngomongnya pun halus, lembut, tubuhnya pun lembut. Haleluya. Iya, makanya istri tunduk, pasti bahagia si tupai ini. Ayo suami, bagiannya ayat 25. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat, dan telah menyerahkan dirinya baginya. Ya, saya percaya istri senang kalau disayang-sayang, dikasih-kasih, ditami-tami, ku siram-siram, ku pridi-pridi laulas nina. Lau hangatnya ini laulas nina, melungkap nih. Nah, saudaraku, ya, kalau istri tunduk, suami itu tahan mati. Langkah himayatku kalau kau berani mengganggu istriku, pacarku. Kalau istri pun perempuan itu tunduk dan tunduk, kata istri selalu, nyawa dan badan aku serahkan padamu. Di mana kau tidur, di situ aku tidur. Di mana kau berada, di situ aku berada. Tuhanmu, Tuhanku.
Itulah tanda ciri-ciri istri yang tunduk. Lebarkan nanti terlalu panjang, masih ada lagi yang lain-lain. Ya, saudaraku, menurut firman Tuhan 1 Yohanes 2 ayat 5, tetapi barang siapa menuruti firman-Nya, di dalam orang itu sungguh sudah sempurna. Sudah sungguh sempurna. Dari mulai kitab Kejadian yang katanya jangan hati-hati, yang namanya kekejian hati-hati, yang namanya mendatangkan kutuk hati-hati, jangan sampai dilanggar. Amin. Iya, siapa menuruti firman. Terus 1 Yohanes 3 ayat 22, coba. 1 Yohanes 3 ayat yang ke-22, dan apa saja yang kita minta, kita memperolehnya daripadanya, karena kita menuruti segala perintahnya dan berbuat apa yang berkenan kepada. Nah, saudaraku, kalau saudara dan saya mau Tuhan kabulkan doa kita, mari taati semua perintah Tuhan. Amin. Nah, yang pasal kelima ayat 3. Sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Perintah-perintahnya itu tidak berat. Perintah-perintah Tuhan itu tidak berat. Tuhan tidak memberikan peraturan, perintah yang tidak kita mampu lakukan. Ada amin? Iya, saudaraku. Ya, ada banyak orang mau yang enak aja. Ya, kita dipanggil Tuhan bukan hanya untuk enak saja, tapi juga kita mau menderita kalau memang Tuhan izinkan. Seperti Ayub, dia kan taat. Wah, akhirnya Ayub walaupun tumpul sakit mau mati, dipulihkan Tuhan kesehatannya, panjang umurnya lagi, kekayaannya pun ditambahkan lagi 2 kali lipat. Anak-anaknya pun diganti mencile-mencile. 3 anaknya, kalau ada kontes sedunia, anak Ayub lah yang ngambil, yang menggondol piala atau apa namanya? Piala itu apa? Trofi. Oh, ataupun ya kan ada perunggu, perak, emas, digondol anak Ayub, karena Ayub ini orangnya soleh. Ya, iblis, kau lihatkah hambaku Ayub yang saleh itu, tidak ada orang seperti dia. Saudara, maunya kita begitulah dilihat Tuhan, kita saleh. Amin. Jangan nanti cuma orang. Ibarat Mika ini bisa aja bilang sama aku, saleh kali Pak Gembala ini, bagus sekali. Kapan PK-nya cuma sedikit, Gembala kena gembala. Tahu gembal? Tempat ikan. Ya, uang kolekte semua dia milik gembala. Pengerjanya, ya kita diberkati, Tuhan memberkati katanya. Bagi-bagi kalau dapat rezeki, amin. Iya, karena Tuhan mau semua umatnya ini makan. Binatang pun semuanya makan. Burung-burung di udara yang tidak menabur menuai pun diberi makan. Kita nanti mau makan sendirian, gak boleh begitu. Nah, saudaraku, termasuk juga apa yang saudaraku tidak bisa kita lakukan. Ini contoh bagian daripada firman Tuhan. Ulangan 22 ayat 5 dulu. Seorang perempuan janganlah memakai pakaian laki-laki, dan seorang laki-laki janganlah mengenakan pakaian perempuan, sebab setiap orang yang melakukan hal ini adalah kekejian bagi Tuhan Allah. Ini ayat jarang ini. Kalau di Sungai Skaladio sering, terutama saya, sampai-sampai dibilang apanya maksud Pak Gembala ini. Laki-laki perempuan gak boleh pakai celana panjang. Apakah supaya kalau pakai rok bisa diintip? Mohon maaf dulu. Lain pula lah taksirannya. Saya karena ada tertulis, kalau saja ulangan 22 ayat 5 ini tidak ada, mungkin saya tidak sampaikan. Karena
Yesus pun berkata, ada tertulis. Setiap yang tertulis harus disampaikan, diajarkan. Ada amin? Seorang perempuan jangan memakai pakaian laki-laki. Seorang laki-laki jangan mengenakan pakaian perempuan. Apa akibatnya? Kekejian. Kalau kekejian bisa kita masuk surga? Menyenangkan atau menjengkelkan? Atau menjijikkan? Menjijikkan. Ini singkat. Kira-kira Pak Mika ini sekarang ini pakaian laki atau perempuan ini? Ayo, pakaian laki-laki. Coba kalau dia memakai dulu, ya apalah di sini ku bilang nanti gak enak. Atau pakaian istrinya yang rok lah. Kira-kira rok itu pakaian untuk laki atau perempuan? Kenapa saja pengantin ini nggak pakai celana yang mantap begitu? Belum pernah kulihat pengantin baru disandingkan pakai celana panjang. SMP, SMA pun ku tengok pada pakai rok. Tapi sekarang, nggak tahu kita mana yang laki, nggak tahu kita mana yang perempuan. Pernah nggak saudara mengalami keliru? Dipikir laki-laki ternyata perempuan, karena sudah digonjes lagi, celana panjang, koyak-koyak lagi, badannya atlet lagi. Kira-kira siapa yang belum menikah di depan ini? Taruhlah dulu si Fernando dulu. Mau cari istri yang badannya kekar gini, nanti dibegal loh. Ya, tapi kalau perempuan pasti cari yang kekar, kokoh, bisa melindungi. Karena suami itu pelindung tubuh, melindungi istri. Ada amin? Iya saudara. Ya, jadi kalau celana panjang ini laki-laki begini hari. Coba kalau pakai rok saya, rok kembang pula apa enggak? Aduh saudara, inilah sekarang sudah jelas, sudah banyak bencong-bencong. Ya, transgender. Sampai sekarang sudah mulai dipirangkan ataupun sudah mulai Indonesia supaya boleh kawin sejenis. Amerika sudah dibuat, Inggris sudah, ada berapa negara? Nanti dicek di situ berapa negara yang sudah meresmikan, membolehkan, membenarkan kawin sejenis. Kira-kira saudaraku salah nggak sama Tuhan? Karena orang menikah itu supaya beranak cucu. Mungkinkah nanti Mika sama si Putra punya anak? Mika bisa, kami hidup damai, nggak berantem, cocok kami, hari kami bersada rusuh, timbang yang suami istri lagi, perempuan berantem cerai lagi. Bukan soal damai sejahtera, tapi nggak begitu kodratnya. Amin, haleluya. Kalau perempuan butuh suami, laki-laki butuh perempuan. Tapi saudara, karena sudah zaman edan, ya, saudaraku sekarang bukan saja perempuan sama laki berjalan sama kita, ini nggak bagus. Sekarang sama-sama laki, ya, satu kamar pun bisa sudah bahaya. Nah, saudaraku, ya, Ulangan 22 ini juga adalah peraturan atau peraturan Tuhan. Supaya kita seperti tadi, tidak berat. Kan nggak berat, bisa nggak perempuan pakai rok ke sawah atau naik sepeda motor? Bisa, tapi nggak selincah kayak laki-laki. Karena memang laki-laki itu harus lincah. Mau pasang asbes kah, pasang atap, manjat kelapa. Masa perempuan yang manjat kelapa?
kesalahan. Kita ini semua punya tanggung jawab. Ada bagian-bagiannya. 1 Timotius 2 ayat 9. Demikian juga hendaknya perempuan, hendaklah ia berdandan dengan pantas, dengan sopan dan sederhana. Nah, kalau awalnya kan Adam pakaiannya kan pakai cawan karena ketika dia melanggar firman. Lantas Tuhan mengambil kulit, dibuatlah kulit dari binatang itu dikenakan untuk pakaian Adam dan Hawa. Setelah itu saudaraku, ya dalam kitab Keluaran 28 ayat 4243 coba supaya saudara dan saya ada ayatnya nanti ini saya sampaikan supaya karena sekarang ini aku lihat lebih banyak perempuan pakai celana panjang, udah mama, udah ibu gembala lagi, sudah gemuknya pun nggak tanggung, pakai celana ketatnya amin jabang bayi. Apa mungkinkah itu dibilang bisa orang soleh? Saya percaya kalau celana ketat saja sudah tidak sopan. Ada haleluya. Iya, bagaimana bentuk tubuhnya begitulah kelihatan. Saya pernah bersama dengan ibu gembala, ya, karena saya sudah keliling Indonesia. Karena saya pernah juga ikut di tetangga saya. Tengok sekarang orang seberang pakai tudung lagi, kecuali anak-anak gadis yang nggak tahu firman, ya celananya ketat amin pakai tudung. Kenapa kau pakai tudung? Nutupi aurat. Memangnya rambut itu aurat? Kepala itu aurat? Besoknya aku tengok lagi nggak pakainya lagi tudungnya. Kenapa nggak pakai lagi jilbabnya? Orang bapak bilang begitu katanya. Yuk, inilah pakaian yang harus dibuat mereka. Ya, saya kira ini saja sudah. Yang ketiga, ya, kita harus beribadah kepada Tuhan. Ya, ini kan perintah Tuhan. Hidup menurut firman Tuhan. Keluaran 23 ayat 25 dan 26. Tetapi kamu harus beribadah kepada Tuhan Allahmu, maka Ia akan memberkati roti makananmu dan air minumanmu, dan aku akan menjauhkan penyakit dari tengah-tengahmu. Tidak akan ada di negerimu perempuan yang keguguran atau mandul. Aku akan menggenapkan tahun umurmu. Saudaraku, kira-kira janji Tuhan ini senang gak kita ini? Iya kan? Saudara mau diberkati usaha pekerjaannya, pelayanannya? Saudara mau dijauhkan penyakitnya? Saudara mau tidak mandul? Saudara mau mandul? Tidak. Saudara mau keguguran? Tidak. Janji Tuhan tidak ada keguguran atau mandul. Tuhan berjanji memberikan panjang umur. Aku akan menggenapkan tahun-tahun umurmu. 70, 80. Ini nanti pendeta umur 50 belum sampai, mau mati. Ya, sementara orang Chinese ada yang umur 105, 100 belum kenal Tuhan Yesus, tapi karena dia baik-baik, maka kita pendeta kadang-kadang congok, ngisi saja pun sampai nggak muat lagi piring. Ya, kalau saya kira kan kalau kurang ya tambahlah, amin. Ini kita tengok asalkan di kumpulan pendeta sudah sampai mau tumpah saudara. Tengok pengusaha-pengusaha makan pun kalau undangan sedikit dia makan. Ini kita pendeta ini makanan pendeta kadang-kadang gendut-gendut. Terakhirnya kena stroke, kolesterol. Emang kita saudaraku baik, tapi nggak menguasai diri. Haleluya. Karena apa? Karena orang Kristen ini damai sejahtera, enak makan, saking enaknya tambah-tambah terus. Ada banyak orang kaya, banyak duitnya, nggak enak makan. Karena semua serba enak. Kalau sudah semua enak, lama-lama jadi nggak enak. Coba tiap hari makan rendang, bipikon terus, pasti muak. Haleluya. Nah, ya saudaraku, saya bacakan supaya jelas sekali. Ini penting.
tetapi kamu harus beribadah kepada Tuhan. Tetapi harus, garis bawahi kata harus, diusahakan, bisa tidak bisa minggu beribadah, kecuali nggak bisa bangun lagi, ya udahlah di rumah. Ku sembah Kau Tuhan, kan beribadah juga. Amin. Kalau bisa berangkat, jangan karena hujan sikit ini sikit, ya nggak datang. Kalau kita, saudaraku, kita kerjakan beribadah ini, maka Ia akan memberkati roti makananmu dan air minumanmu. Ini berbicara usaha, pekerjaan, pelayanan. Dan aku akan menjauhkan penyakit. Ya, saya percaya kita semua di tempat ini paling suka dijauhkan penyakit. Amin. Iya, saudaraku, sekarang ini kalau pergi kita ke rumah sakit, kadang-kadang ruang ICU pun nggak muat lagi, sampai kapal peli bikin rumah sakit, hotel, ditambah lagi tempat olahraga, wisma atlet dibikin, ya tak apa-apa lagi dibuat. Saudara, itu semua seizin Tuhan atau karena saudaraku dia mau sakit? Seizin Tuhan. Kalau menurut kita, saya percaya nggak ada yang mau masuk rumah sakit karena sakit masuk ruang ICU. Kita mau masuk rumah sakit karena mungkin melayani, karena mungkin kita jadi dokter. Amin. Iya, tapi karena kena penyakit tidak bisa dielakkan, mau tak mau masuk rumah sakit. Yahya Waluni sekarang ini lagi rumah sakit. Tidak ada COVID macam segala katanya. Nyatanya dia kena COVID. Nanti lihat di YouTube, saudara. Pakai oksigen, ngomong kerasnya nggak tahu. Alkitab itu palsu katanya, saudara. Memang sabarlah Tuhan ini kupikir. Kalau aku mau cetak ini saya. Makanya nggak jadi Tuhan. Haleluya. Jadi manusia. Haleluya. Nah, jadi kamu ya, dan itu lagi tidak akan ada di negerimu perempuan yang keguguran. Ini bicara matimu muda atau mandul. Dibuktikan ya, Sarah itu sebetulnya mandul enggak? Tapi karena firman Tuhan berjanji tidak ada yang mandul, makanya Sarah umur 90 tahun pun bisa melahirkan. Janji Tuhan menjauhkan penyakit. Seizin Tuhan, Ayublah orang yang sakit parah, tapi disembuhkan Tuhan walaupun penyakit. Amin. Kecuali sudah umur 90, 100 ya udahlah mati. Tapi kalau umurnya masih 50, 60 yang ke bawah, 70 yang ke bawah, saya kira kalau mati masih diragukan. Bisa masih ada dosa. Walaupun masuk surga, kira-kira masih umur 40. Atau seperti Mikala, mau ini masuk surga terus sekarang ini? Belum ya? Belum. Jangan munafik. Dan Tuhan pun tidak mau seperti itu. 70, 80. Tapi karena kita dosa, jahat, gak menguasai diri, ya banyak manusia ya yang nggak harus diminum, termasuk kampun, nggak ada kampun, spiritus, nggak ada makanan, sampai juga saudaraku juga jangan makan selalu Indomie, itu karena ada pengawetnya, ya. Makanan instan itu semua ada
pengawetnya. Haleluya. Iya, karena saudara, usus kita, lambung kita ini tipis, daging jangan sampai bocor. Sekarang paling banyak manusia kena asam lambung, paling banyak kena sakit jantung, darah tinggi, stroke. Tapi janji Tuhan tadi dijauhkan. Saya percaya saya berada ini karena dijauhkan Tuhan ini. Teman saya banyak yang di bawah saya, bayinya nggak tanggung orangnya. Ya, dari mulai kami sama, masih muda, aku udah jahat, dia baik. Ada di tempatnya pun tempat saudaraku sembahyangnya, tapi mati juga masih di bawah 60 istrinya. Dan suaminya pun kena stroke, kawan saya itu. Dan saya bisa begini, inilah bukti Yesus itu adalah Tuhan. Menyembuhkan penyakit, mengampuni dosa. Kalau nggak Tuhan ampuni dosa saya, itu mati. Upah dosa adalah maut. Nah, wah tinggal sedikit waktunya. Dipercepat sedikit. Ya, saudara, tadi kalau kita beribadah, janji Tuhan inilah. Saya percaya kita semua mau seperti janji Tuhan, mendapatkan janji Tuhan. Tapi kenapa banyak orang beribadah kok nggak diberkati Tuhan? Kok sakit juga, mati muda juga, susah juga, cerai juga, karena melanggar firman. Ada sebagian saudaraku yang membuat kita tidak diberkati, termasuk kenapa gereja Sungai Segala ini tidak melakukan adat, atau gereja lain yang tidak melakukan adat, karena ada tertulis. Mohon maaf kalau ada mungkin di antara mungkin keluarga ini nggak mau datang karena nggak ada adatnya. Mari sampaikan Markus 7 ini, karena Markus 7 ini adalah Injil. Amin. Beritakanlah Injil. Yuk, Markus 7 ayat 7. Demikian, percuma mereka beribadah kepadamu, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Terus, perintah Allah kamu abaikan untuk berpegang pada adat istiadat manusia. Terus Yesus berkata pula kepada mereka, sungguh pandai kamu mengesampingkan perintah Allah supaya kamu dapat memelihara adat istiadatmu sendiri. Inilah yang membuat orang Kristen tidak diberkati Tuhan, karena ibadahnya percuma. Kalau saudara kuliah ternyata percuma, nanam sawit ternyata percuma, nanam padi ternyata percuma, berhasil? Tidak. Mari saudaraku, supaya kita jangan sampai ibadah kita percuma. Amin. Gak apa-apa nanam padi sekali ini percuma makan walang sangit. Tapi jangan sampai ibadah kita dari sekolah minggu sampai dipanggil Tuhan, umur 110 memang tua, tapi ibadahnya percuma. Kalau ibadahnya percuma, mati, masuk surga atau masuk neraka? Masuk neraka. Ini bukan menghakimi. Saya percaya orang yang beribadah dengan segenap hati, segenap jiwa, yang hidup menuruti firman-lah yang pasti masuk surga. Amin. Orang yang tidak mau beribadah, saya yakin pasti tidak masuk surga. Paling-paling hilang saja, begitulah. Itu kemurahan Tuhan, seperti binatang. Hidup mati sudah selesai. Ya. Kita nggak mau hidup mati selesai. Kita mau selesai setiap persoalan. Apalagi kita tinggal di kecamatan selesai. Tidak ada masalah yang tidak bisa selesai kalau mengikut Tuhan Yesus. Amin. Nah, percuma nih Tuhan Yesus. Bukan kata saya ini. Yesus itu yang kita percayai. Kita jadi orang Kristen percaya Yesus adalah
Tuhan. Kenapa dia bilang percuma? Kita langgar juga. Adat juga yang dibesarkan. Ya saudaraku, kalau nggak ada adatnya nggak mau aku. Kalau nggak ada adatnya berarti untuk apa aku datang? Saudara, adat itu adalah perkataan manusia, ajaran manusia, perintah manusia, peraturan manusia yang dibuat oleh manusia. Adat karo yang membuat orang karo, adat nias yang membuat orang nias. Dan adat istiadat itu saya beritahukan, itu adalah berupa agama. Ada haleluya. Waktu kita belum seperti saya dulu, agama pelbegu, ya, agama parmalin, cara nikahnya ya begitu, pakai ulos, pakai ini. Tapi kita sekarang sudah mengikut firman, ya peraturan yang dalam Alkitab inilah yang kita ikuti. Amin. Karena inilah petunjuk kompas kehidupan kita, supaya kita jangan sesat dalam hidup ini. Haleluya. Iya. Jadi saudaraku, percuma. Apa bahasa lainnya? Sia-sia. Orang kari panggil dendeng kalak karo. Sia-sia terang bulan turang. Sia-sia ampar bintang turang. Kenapa kata penyanyi itu sia-sia? Ini seorang pemuda dan pemudi yang nyanyi. Karena tidak ada pacarnya, kekasihnya di sampingnya. Ada amin? Walaupun di Bukit Kubu Brastagi yang indah, kalau ada pacarnya, janji ketemu di sana, tapi tidak ada, sia-sia. Begitu juga, memang kita mungkin sehat, panjang umur, kaya, mati umurnya 120 tahun, tapi kalau masuk neraka, saya percaya ibadahnya sia-sia. Ada amin? Keras, tapi ini supaya diberkati. Jangan dari sekolah minggu masuk Kristen kita udah jadi orang Kristen sehat, malah sakit. Saya yang sakit-sakitan 27 atau 28 tahun yang lalu bisa sehat seperti ini karena Tuhan memberkati. Amin. Karena Tuhan yang membuat sehat. Kalau bisa kita yang membuat sehat, saya kira nggak ada orang yang mau masuk rumah sakit, nggak ada orang yang mau masuk ruang ICU. Ya, saudaraku, jadi di sini sungguh pandai engkau mengesampingkan apa dikatakan perintah Allah supaya kamu dapat memelihara adat istiadat. Mau dipelihara, adat dibesarkan, topinya yang kantoknya yang macam segala. Nanti kalau saya sampaikan terlalu panjang, nanti boleh ambil saudara, ada makalah gratis saja. Ini sudah sampai ke India, sama dengan Pak Tumorang itu dulu kami ke India, sampai ke Maroke sana, sampai ke Manado, sampai ke pulau-pulau yang sampai saudaraku kami naik kapal besar, akhirnya di tengah lautan dijemput oleh perahu saja. Ini yang itu lapatnya sedikit. Ini yang ke-8. Perintah Allah kamu abaikan untuk berpegang pada adat istiadat manusia. Ya. Perintah Allah kita abaikan untuk berpegang pada adat istiadat. Itulah yang membuat orang Kristen tak diberkati Tuhan. Karena ibadahnya percuma. Malah saudaraku, di dalam adat istiadat itu juga banyak berhala. Tebalnya ulos, tebalnya kasih, lebarnya ulos, lebarnya mata pencarian, panjangnya ulos, panjangnya umur. Wah, itu kan berhala. Kalau orang karo lagi piher beri, ya dijujungi beras, gelah piher terdiduk seperti beras ini, padahal beras dikasih air. Wah, kenapa nggak mimis saja? Minis sepeda motor pelor-pelor itu kerutuk begitu. Nah saudaraku, kalau kita mau diberkati, nah kita baca sedikit lagi.
Dalam kitab Ulangan 10 ayat 12-13. Tadi kata berpegang ada istiadat. Kalau kita berpegang kepada firman, apa konsekuensinya ataupun efek sampingannya atau apa berkatnya? Demikian. Maka sekarang hai orang Israel, apakah yang dimintakan daripadamu oleh Tuhan Allahmu selain dari takut akan Tuhan Allahmu, hidup menurut segala jalan yang ditujukannya, mengasihi Dia, beribadah kepada Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu? Ya, ini yang kita tandai. Terus berpegang pada perintah dan ketetapan Tuhan. Berpeganglah kepada ketetapan Tuhan, perintah Tuhan, firman Tuhan, supaya apa? Baik keadaan, supaya baik keadaan kita, baik kesehatan kita, baik suami kita, baik istri kita, baik perekonomian kita, baik tingkah laku kita. Kalau berpegang firman, karena firman berkata, balaslah kejahatan dengan kebaikan, kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan, kasihlah musuhmu, ampunilah dosa musuhmu. Karena Yesus itu Raja Damai, penasehat ajaib. Amin. Nah, saudaraku, ya sampai jam 12 ini pas ya. Tinggal berapa menit ini? Tak apa-apa lama, yang penting diberkati. Saya rindu, saya ngomong ini bukan acting-actingan. Tapi saya rindu supaya kita yang ada di sini yang selama ini kurang diberkati, biarlah semakin diberkati. Kalau selama ini nggak diberkati, melalui hari ini diberkati Tuhan. Yang sudah diberkati, biarlah terus semakin diberkati. Ya, baca Markus 7 ayat 5. Nah, saudara dan saya murid Tuhan Yesus atau ahli Taurat. Markus 7 ayat yang kelima. Karena itu orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat itu bertanya kepadanya, Iya, mengapa murid-muridmu tidak hidup menurut adat istiadat nenek moyang kita? sekali lagi, mengapa murid-muridmu tidak hidup menurut adat istiadat nenek moyang kita? supaya jangan lupa-lupa Markus 7 ayat 5 ini. Mengapa murid-muridmu tidak hidup menurut adat istiadat nenek moyang kita? Kira-kira kita yang mengerti bahasa Indonesia walaupun nggak sekolah, kira-kira bisa mengerti nggak? Bisa. Bagaimana murid Tuhan Yesus 2000 tahun yang lalu lebih kurang? Tidak lagi hidup menurut adat istiadat. Tapi kita di zaman canggih, halo, bisa lihat video call dari Amerika sampai segini, cuman hitungan detik sudah bisa ngomong. Masih ada juga yang dibesar-besarkan, ada juga yang masih dia bangga-banggakan. Mari Yesus yang dibanggakan. Sungguh ku bangga Yesus punya Allah seperti Engkau. Stop sini aja, karena nanti makan waktu ini. Ya kan? Jangan banggakan bajunya baru ulos. Orang udah bisa pesawat olah-alik ke bulan, kita baru ulos saja kosong. Baru wisgara saja, pendeta pakai wisgara. Tapi jangan pula kita sudah lepas adat, kita sombong tinggi hati, nggak bayar perpuluhan, nggak mengampuni, nggak mengasihi. Semua kita harus turuti firman Tuhan. Amin. Kolose 2 ayat 10. Ayo, cepat-cepat. Kolose 2 ayat yang ke-10. Ya. Demikian firman Tuhan. Kolose 2 ayat yang ke-10. Ya. Dan kamu bukan Kolose, Yakobus 2. Mohon maaf, 1000 kali maaf. Ini pun harus 1000 kali maaf, apalagi nanti sudah jahat. Sebab barang siapa menuruti seluruh hukum itu, tetapi mengabaikan satu bagian daripadanya, ia bersalah terhadap seluruhnya. Jadi kita tidak boleh mengabaikan firman Tuhan satu pun. Amsal 13 dan 13, barang siapa meremehkan firman, dia akan menanggung akibatnya. Saudaraku, kita kadang-kadang udah jahat, udah salah pun masih diberi pahen. Termasuk saya sampai umur 40, dari umur 25 ke 30 jahatnya bisa-bisa.
Tapi karena kemurahan Tuhan, sampai umur 40 saya sudah mulai sakit-sakit dan mau mati. Terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Diselamatkan Tuhan saya. Rumah tangga juga. Kalau nggak saja saudaraku, ya mohon maaf pada menantu dan anak. Kalau banyak isi kantong kan banyak perempuan mau. Haleluya. Saya kira bisa 5 simpanan. Tapi karena firman Tuhan, orang yang berzina tidak masuk surga. Walaupun dikeluarkan oleh presiden siapa sekarang Amerika, tetap masih berzina kalau sudah punya istri, kecuali istrinya mati, suaminya mati, kawin lagi. Haleluya. Nah, jadi saudaraku udah jelas ya, kalau kita mau jadi murid Tuhan Yesus, kita berani meninggalkan adat istiadat. Jangan takut, penakut tidak masuk surga. Dalam kitab Wahyu, gak usah ke situ. Nah, saudaraku, apa kata Tuhan Yesus kepada orang Farisi dan ahli Taurat? Ciri-ciri orang Farisi dan ahli Taurat ini salah satu masih memelihara adat istiadat, masih kental adat. Haleluya. Nah, ya, Matius 23, 27, 28, 29. Celakalah kamu hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu sama seperti kuburan yang dilabur putih, yang sebelah luarnya memang bersih tampaknya, tetapi yang sebelah dalamnya penuh tulang belulang dan berbagai jenis kotoran. Demikian jugalah kamu, di sebelah luar kamu tampaknya benar di mata orang, tetapi di sebelah dalam kamu penuh kemunafikan dan kedurjanaan. Celakalah kamu hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Yang perlu digarisbawahi, yang perlu kita ingat, yang perlu kita tandai, apa kata Tuhan Yesus? Celaka nih. Kalau saya bilang celaka, belum pasti saudara celaka. Tapi kalau Tuhan Yesus yang mengatakan kita celaka, godung Garut. Walaupun di Garut lakukan telak. Haleluya. Iya celaka. Makanya orang Kristen banyak gak diberkati karena masih kental tradisi. Saudaraku, karena melakukan adat istiadat, kita memang orang Kristen harus beradat. Orang beradat bukan berarti melakukan adat istiadat. Orang yang beradat ciri-cirinya, pakaiannya sopan, tingkah lakunya sopan, perkataannya sopan, apa tadi? Menghormati semua orang, menghargai semua orang. Itulah ciri-ciri orang yang beradat. Ada amin. Melakukan adat istiadat 1 minggu pun, kalau istrinya kurang bahan roknya jasa segini, ketat lagi, pakai celana panjang, ketat lagi, itu nggak beradat. Mohon maaf, 1000 kali maaf, supaya jelas semuanya. Amin. Kita harus jelas, jangan abu-abu. Jangan ikut-ikutan. Kita harus ikut Yesus. Yang penting engkau ikut aku, kata Yesus. Gak perlu terlalu ngurusin orang lain. Amin. Diri kita dulu. Haleluya. Ini betul-betul mungkin yang terakhir. Matius 5 ayat 20. Kalau memang orang Farisi ahli Taurat masuk surga, gak apa-apa. Sifat kita kayak ahli Taurat. Tapi apakah ahli Taurat Farisi masuk surga? Matius 5 ayat 20. Maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Wah, masuk surga ahli Taurat. Saya umpamanya doktor, profesor, MTH, entah apa, panjang di depan banyak, di belakang banyak, tapi saya kental adat, masih melakukan adat, asal pesta anak saya ngadati, apa-apa ngadati. Kira-kira saya ini termasuk murid Tuhan Yesus atau ahli Taurat orang Farisi? Orang Farisi ahli Taurat. Nah, jadi jangan sampai ada di sini kita yang jadi ahli Taurat. Kita pandai boleh, tapi jadi pelaku firman. Amin.
Advent baru, hiduplah takut akan Tuhan, hidup menurut firman Tuhan, supaya berbahagia. Baik keadaan kita dibuat Tuhan kalau berpegang kepada firman. Tapi kalau berpegang kepada adat, itu membuat ibadah kita percuma. Saya percaya kita semua di tempat ini tidak ada yang mau ibadahnya percuma. Apapun yang kita kerjakan maunya berhasil. Makanya kita mari hidup mengandalkan Tuhan, supaya apa saja yang kita kerjakan, lakukan, perbuat berhasil. Tepuk tangan yang setuju dengan meriah. Tuhan memberkati kita. Oh, pas jam 9.